Halo, selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon akan mempresentasikan kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Latar belakang. Bangsa Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang berkebudayaan dalam berbagai bidang. Mereka menganut agama dalam mempercayai keberadaan Tuhan. Namun pengabdian dan pemujaan mereka didasari oleh kemusyrikan. Mereka tidak terikat dengan aturan etika dan moral sehingga terjadi ketidakadilan dan kejahatan. Ajaran Islam datang dengan membawa konsep damai dan ketuhanan, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Pengertian sejarah menurut para ahli sebagai mana dikutip oleh Hardiono, sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah yang berarti pohon, silsilah, babat, tarikh, mitos, legenda dan sebagainya. Pengertian sejarah secara umum yaitu peristiwa umat manusia yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa itu terkait dengan kehidupan masa lampau dan peninggalannya. Pengertian kebudayaan dan peradaban. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata peradaban berasal dari kata adab, yang berarti sopan, kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Kata itu diberi kata awalan dan akhiran, sehingga bermakna kemajuan, hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Unsur kebudayaan peradaban. Unsur kebudayaan menurut Siklokan dan Kucaraningrat ada 7 unsur kebudayaan, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sistem bahasa, dan sistem kesenian. Kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Islam diturunkan di kota Mekah, mulanya agama lokal, tetapi karena sifat universalitasnya, agama ini kemudian dengan cepat menjadi agama dunia yang tumbuh berkembang menjadi peradaban Islam dunia. Kitab suci Al-Quran pun menjadi salah satu faktor penting yang mendorong lahirnya peradaban Islam. Transformasi dalam pertumbuhan perkembangan peradaban Islam. Yang pertama adalah transformasi fase pertama. Masyarakat Arab sebelum Islam dikenal sebagai masyarakat jahiliyah yang berpegang teguh pada nilai-nilai berhala, perbudakan, diskriminasi, permusuhan, dan kezaliman. Melalui dakwah Nabi membebaskan umat manusia dengan mencerdaskan mereka. Hingga akhir hayat Nabi, seluruh jazirah Arab sudah takluk di bawah pengaruh Islam. Transformasi fase kedua. Setelah Nabi wafat, kepemimpinan diteruskan oleh Khulafa al-Rasyidin. Kekhalifahan ini berhasil membebaskan Damaskus, Palestina, Mesopotamia, Babilonia, Helwan, Nihawad, Mesir, Tripoli. Perluasan Islam dilanjutkan oleh pemerintahan dinasti Umayyah dan mengembangkan bidang ekonomi dan politik. Memasuki abad ke-7 Masehi, pemerintahan mencapai Samudra Atlantik. Transformasi fase ketiga. Transformasi pada fase ini berfokus pada pembangunan peradaban di bidang ilmu pengetahuan, seni, filsafat, ekonomi, serta teknologi, sehingga Islam wujud menjadi pusat peradaban dunia yang tersebar di berbagai wilayah seperti Baghdad, Andalusia, dan Mesir. Selanjutnya, dunia Islam sebagai pusat peradaban dunia didukung oleh data historis. Yang pertama, penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan, sastra, dan filsafat ke dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah Al-Mansyur, memerintahkan para ahli menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani, Suryani, Persia, dan India.
Yang kedua, Harun al-Rasyid membentuk kelompok penerjemah untuk melakukan penerjemahan secara besar-besaran. Yang ketiga, Al-Ma'mun membentuk dewan penerjemah dan mengutus mereka ke kota Konstantinopel untuk mencari buku-buku yang layak diterjemahkan. Yang keempat, Al-Mutawakkil mendirikan sekolah tinggi penerjemah di Baghdad. Hasil penerjemahan kemudian dikaji, dikembangkan, serta diteliti sehingga menghasilkan beragam temuan dan berbagai disiplin ilmu baru. Yang kedua, terjadi kemajuan di bidang filsafat yang ditandai lahirnya beberapa filsuf muslim dan karya tulisnya, yaitu 1. Al-Farabi, dikenal dengan guru filsafat. 2. Ibnu Sina, dikenal dengan sebagai negarawan dan ahli kedokteran. Yang 3. Imam Ghazali. Dan yang keempat, di Andalusia muncul Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Ketiga, lahirnya pusat-pusat keilmuan. Di Baghdad terdapat Ad-Dar al-Hikmah yang didirikan oleh Al-Ma'mun, yang juga memiliki perpustakaan, pusat penerjemahan, observatorium, dan universitas yang bernama Dar al-Ulum. Ruang lingkup peradaban Islam. Berdasarkan fakta-fakta tentang perkembangan historis umat Islam dari masa ke masa dalam segala aspeknya, maka menjadi ruang lingkup kajiannya mencakup: yang pertama adalah perkembangan Islam, perkembangan penganut dan wilayah pada masa Nabi, Khulafa al-Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan lainnya. Yang kedua, perkembangan peradaban Islam dalam lingkup unsur dan kewujud kebudayaan atau peradaban, yaitu berupa pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, filsafat, arsitektur, militer, ekonomi, pemikiran, dan pola perilaku. Kesimpulan, Islam adalah ajaran agama yang membawa konsep rahmatan lil alamin, menjadikan agama ini mudah diterima dan meluas ke seluruh penjuru negeri. Perkembangannya yang sangat pesat menjadikan peradaban Islam berkembang di berbagai wilayah di dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.